Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dari kelas 11 IPA 1 yang beralamat Jalan Trans Kalimantan, Komplek Hani Bakti Indah, Jalur 3 nomor 25. Di sini saya menjadi konseli pada kelompok bimbingan kali ini dan sekaligus saya menjadi ketua kelompok di bimbingan konseling hari ini. Baik, terima kasih. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Kelas 11 IPS 1. Hobi saya menonton film. Alamat rumah saya Komplek Ria Anisah, Jalur 2, Blok A, nomor 1. Di sini saya sebagai konseli pada bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Terima kasih sudah mau datang di ruang ibu. Iya, sama-sama. Sebelum memulai konseling hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Di sini ibu ingin memperkenalkan diri. Nama ibu Kartika Prahasti. Nama kalian siapa? Boleh kenalkan satu-satu. Perkenalkan, nama saya Nurin Maulida. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Perkenalkan, nama saya Nurdiana. Baik, sebelum memulai konseling, ibu ingin minta untuk kalian menjadi pemimpin kelompok. Apakah ada yang bersedia? Kalau tidak bersedia, ibu akan menunjuk kamu ya, Lisa. Baik, saya akan bersedia menjadi pemimpin kelompok. Iya. Baik, di sini pertama ibu akan menjelaskan tentang pengertian konseling kelompok. Pengertian konseling kelompok adalah alternatif pelayanan yang dapat dilaksanakan oleh konselor gunanya menyelesaikan berbagai permasalahan melalui setting kelompok secara efektif dan efisien. Konseling kelompok merupakan proses pemberian bantuan pada sekelompok orang yang dimana di dalamnya terdapat konselor, yaitu ibu sendiri dan kalian semua sebagai konseli. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan diri, untuk mengembangkan rasa identitas keunikan seseorang, dan untuk lebih mengetahui kesamaan kebutuhan dan permasalahan antara anggota kelompok, dan untuk mengembangkan rasa keterkaitan antara anggota kelompok. Selanjutnya, di sini kita akan menggunakan teknik assertive training. Ibu akan menjelaskan tentang beberapa asas di dalam bimbingan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah di mana kalian bercerita kepada ibu dan kalian tidak boleh memberitahunya kepada siapapun. Menyimpan dan merahasiakan informasi apa saja yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui orang lain. Yang kedua ada asas kerahasiaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kesukarelaan. Yang ketiga ada asas keterbukaan, yaitu semua anggota dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu atau dipaksakan, bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Yang keempat ada asas kekinian, yaitu masalah yang akan dibahas dalam kegiatan konseling itu harus bersifat sekarang. Maksudnya masalah yang dibahas adalah masalah yang saat ini sedang dialami, yang mendesak, yang mengganggu keefektifan kehidupan sehari-hari yang membutuhkan penyelesaian segera. Baik, di sini ibu akan mengadakan ice breaking untuk meningkatkan keakraban kalian. Di sini apabila ibu menyebut kata pagi, berarti tepuk tangan 3 kali. Kalau siang 2 kali, kalau malam sekali. Apakah kalian paham? Paham. Ya, bagus. Bisa kita mulai ya? Bisa. Pagi, siang, malam, siang, malam. Ya, terima kasih. Teman-teman, ada beberapa aturan dalam kelompok ini. Di sini kalian yang pertama tidak menceritakan masalahnya dan tidak boleh menceritakan ulang masalah yang diceritakan di sini ke ruangan lain. Dan saya harap saat sedang melakukan konseling kalian mau bersifat terbuka
dengan saya selaku konselor kalian, dan kalian dengan sukarela tanpa adanya paksaan untuk menceritakan masalah kalian nantinya. Selanjutnya, apakah kalian bersedia melakukan konseling kelompok ini dengan kurang lebih waktu 40 menit? Bersedia. Baik. Sebelum memulai konseling kelompok ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teknik assertive training. Teknik assertive training merupakan teknik dalam konseling behavioral yang menitikberatkan pada kasus yang mengalami kesulitan dalam perasaan yang tidak sesuai dalam menyatakannya. Assertive training adalah suatu teknik untuk membantu klien dalam hal-hal yaitu tidak dapat menyatakan kemarahan dan kejengkelannya, mereka yang sopan berlebihan dan membiarkan orang lain mengambil keuntungan padanya. Mereka yang mengalami kesulitan berkata tidak, mereka yang merasa tidak punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang teknik assertive training yang akan kita gunakan pada konseling hari ini. Oke, sebelumnya Ibu menjelaskan tahapan dari teknik ini. Jadi, di awal kalian akan menceritakan masalah kalian satu persatu. Setelah itu, salah satu nanti akan kita angkat masalah yang ingin kita bahas dan kalian akan menanggapi masalah tersebut. Sebelumnya, apakah ada yang bersedia untuk menceritakan masalahnya terlebih dahulu? Saya Bu, saya di sini ingin menceritakan masalah saya. Masalah saya adalah saya kurang pede ketika berada di tempat umum dan berbicara kepada banyak orang. Saya ingin menceritakan masalah yang ada dalam hidup saya. Salah satunya kurang percaya diri karena berbadan pendek. Itu saja. Ya, itu saja. Kalau permasalahan yang saya alami yaitu saya sering membandingkan diri saya dengan orang lain ketika orang lain lebih bagus atau lebih gimana gitu. Saya sering membandingkan diri saya dengan orang lain yang lebih baik. Setelah Ibu ambil garis besar dari masalah kalian tuh kurang percaya diri dengan apa yang kalian punya. Iya. Baik, kita angkat masalah terlebih dahulu. Apakah kalian ingin menyelesaikan masalah terlebih dahulu dari siapa? Dari Lisa. Baik. Dari Lisa. Mungkin ada yang tadi Lisa masalahnya kurang percaya diri dengan penampilannya yang pendek. Iya. Mungkin ada yang ingin menanggapi masalah Lisa? Saya ingin menanggapi permasalahan tentang Lisa yang yaitu berbadan pendek. Sebenarnya dalam hidup itu harus banyak-banyak bersyukur karena banyak orang yang lebih kekurangan atau lebih kesulitan dengan badannya. Banyak yang lebih kekurangan seperti itu, kayak orang yang gak ada kaki, gak ada tangan. Harusnya lebih banyak-banyak bersyukur, dan sebenarnya kecil itu tuh mungil, kayak lucu gitu. Baik, terima kasih Nurin. Pada Jana, apakah ingin memberi tanggapan tentang masalah Lisa? Baik, saya akan menanggapi sedikit. Saya membenarkan apa kata Nurin tadi, bahwa kita hidup itu harus banyak bersyukur, tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, dan tidak perlu kurang percaya diri atas segala fisik yang telah diberikan Tuhan, karena fisik itu sudah pemberian Tuhan dan kita harus bersyukur. Baik, bagaimana Lisa atas tanggapan dari teman-temannya? Apakah lebih percaya diri mungkin? Lebih percaya dirinya pasti karena lebih banyak bersyukur. Ya, setelah permasalahan dari setelah permasalahan Lisa tadi, kita beralih ke permasalahan yang lainnya. Lisa ingin menyelesaikan masalah siapa? Permasalahan Jana kayaknya. Oh ya, Jana tadi permasalahannya kurang percaya diri dengan berbicara di depan umum gitu. Apakah ada yang ingin menanggapi dari teman-teman? Saya akan menanggapi. Menurut saya, malu berbicara di depan umum itu hal yang wajar sih. Cuman kita harus merubah pola pikir kita untuk tidak seperti itu lagi, karena kalau kita lama-lama malu, nanti kapan lagi kita akan berubah. Jadi kita harus lebih bisa percaya diri kepada diri kita sendiri. Ya, itu dari tadi tanggapan dari Lisa. Bagaimana tanggapan dari Nurin? Saya cuma ingin menambahkan bagaimana tanggapan dari Lisa, yaitu dengan cara kita berlatih
berlatih berbicara dengan orang banyak itu bakalan meningkatkan rasa kepercayaan diri kita terhadap orang. Ya, terima kasih Nurin. Bagaimana dengan Mirna dari tanggapan teman-teman tadi? Ya, saya setuju dan saya akan mencoba mengubah pola pikir saya ketika ingin berbicara di depan umum. Baik, setelah itu tinggal permasalahan dari Nurin. Permasalahan dari Nurin tadi sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, lebih membanding-bandingkan begitu Nurin. Bagaimana? Apakah teman-teman ada tanggapan? Saya ingin menanggapi permasalahan Nurin tadi tentang suka membandingkan diri dengan orang lain. Saya rasa kita itu tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain karena kita itu mempunyai bakat tersendiri, sendiri-sendiri dan potensi diri kita masing-masing. Kita itu tidak perlu harus sama dengan orang lain, harus seperti itu juga karena kita itu butuh waktu juga untuk berproses dan tidak harus sama dengan orang lain waktu prosesnya itu. Ya, mungkin itu saja bagi saya. Dari Dana, bagaimana tanggapan dari Sadarisa? Ya, saya ingin menambahkan dari pendapat Janah tadi. Menurut Janah tadi itu sangat benar karena kita mempunyai potensi dan kelebihan pada diri kita masing-masing dan kita butuh waktu untuk berproses untuk lebih baik lagi. Jadi kita harus lebih percaya diri dan atas potensi diri kita. Bagaimana setelah diberi tanggapan dari teman-temannya, apakah Nurin sudah mulai percaya diri? Ya, saya sudah mulai percaya diri dan pendapat teman saya sangat-sangat bagus. Baik, setelah Ibu amati masalah-masalah kalian, kalian itu kurang percaya diri dengan penampilan kalian. Tidak sebaiknya itu kalian tuh bersyukur karena masing-masing manusia itu mempunyai versi terbaik di sendiri-sendiri. Jadi kalian harus mulai percaya diri gitu. Baik, terima kasih kalian sudah mengungkapkan masalah tadi. Ibu ingin meminta pesan-pesan dari kegiatan konseling Lapo pada hari ini. Apakah ada merubah pola pikir kalian atau bagaimana pesan-pesannya? Pesan dari saya dengan adanya konseling seperti ini akan membuka pola pikir saya agar lebih baik lagi dan lebih percaya diri lagi. Kalau Jana, Kesan-pesan dan kesan-pesan tentang adanya konseling ini menurut saya sangat bagus untuk memecahkan suatu masalah yang ada pada diri kita karena kita itu kan perlu solusi untuk adanya masalah dalam diri kita. Jadi dengan adanya konseling ini kita itu bisa lebih mengatasi masalah yang ada pada diri kita. Mungkin itu aja. mungkin dari Nurin. Saya sangat setuju dengan kesan-kesan dari teman-teman saya dan saya hanya ingin menambahkan saya sangat termotivasi dan terbuka pikiran saya setelah mengikuti konseling ini. Alhamdulillah. Baik, terima kasih karena tersedia di penghujung acara. Ibu akan menutupnya. Sebelumnya kita nanti akan mengadakan konseling Lapo lagi di minggu depan, mungkin dilakukan seperti ini lagi. Jadi terima kasih atas waktu kalian. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin dianggap di